Shalom kepada semua jemaat-jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat bersama-sama lagi pada tengah hari ini untuk bersama-sama di dalam doa dan puasa kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dan mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Datang di dalam hadirat Tuhan, nyatakan setiap kesungguhan hati kita di hadapan Allah kita. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi, saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Katakan haleluya. Haleluya, sorak hosana. Oh, oh. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Katakan terpujilah. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita berkuasa, amin. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga dan di seluruh kehidupan kita. Mari kita terus memuliakan Dia dan nyanyikan, Dialah Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya berserak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya,
membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan berkuasa. Mari katakan, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Surga nyatakan kebenarannya, kita lihat kemuliaannya. Sebab Kau Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, hey, Tuhan berkuasa. Mari nyanyikan sekali lagi, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, hey, Tuhan berkuasa. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Raja kita. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari, pembacaan bagi renungan firman Tuhan kita pada tengah hari ini diambil daripada Markus pasal 1 ayat 1 hingga 8 yang bertajuk Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, tajuk renungan firman Tuhan kita pada tengah hari ini ialah bertobatlah, karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudari, dengan memberitakan pertobatan dan kedatangan kerajaan, Yesus memanggil kita untuk menjalani kehidupan di luar budaya kita di mana kita berada. Kita sering mendengar istilah di dunia tetapi bukan dari dunia. Namun ini tidak dapat dijelaskan atau dijangkakan kecuali dengan iman. Yohanes Pembaptis menggemahkan Yesaya, menyatakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Saudara-saudari, ini adalah panggilan pertobatan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini adalah tentang panggilan untuk satu proses amalan, cara, gaya hidup, tindakan, dan bukan peristiwa tunggal sekali peristiwa. Ini adalah persiapan untuk perjalanan panjang, bukan hanya ke tujuan tertentu. Saudara, fokus baru dalam hidup kita dan langkah pertama yang bermula dari hati kita adalah pilihan kita. Mengenal Tuhan tidak dengan cara yang sama kita mengenal orang lain atau apapun.
Orientasi semula motivasi, hasrat, keinginan, keasyikan, dan tujuan kita yang tersalah tempatnya. Saudara yang saya kasihi, kerinduan kita yang terdalam tidak boleh pada keuntungan material dan Tuhan pada masa yang sama. Di dalam Matius pasal 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat ini menjelaskan perjalanan kemana Yesus mengajak kita dan lebih cenderung membawa kita di antara yang ditolak oleh masyarakat. Ini adalah perjalanan hati yang panjang yang mengizinkan Kristus untuk memancarkan terangnya dengan kuat di dalam dan melalui kita. Jauh daripada cahaya kemasyhuran, kekayaan, kedudukan, dan perangkap duniawi yang mempesona. Kristus dilahirkan bukan di sebuah penginapan Bethlehem yang terang, tetapi dalam kesederhanaan dan keadaan telanjang di kandang. Musa juga tidak bertemu Tuhan di istana agung Mesir, tetapi di padang gurun yang paling jarang dikunjungi manusia. Saudara, bertobat berarti mengubah keutamaan kita, kurang fokus pada diri kita sendiri dan lebih banyak pada orang lain. Keutamaan kita beralih daripada kejayaan kepada makna. Ketika kita memalingkan wajah kita ke arah Tuhan, kita secara semula jadi tertarik ke arah yang berbeza, arah di mana manusia lama kita akan hindari. Sekarang adalah masa bagi kita berdoa. Saudara-saudari, mari kita berdoa agar sebagai umat Tuhan, kita akan cepat bertobat dan berpaling daripada dosa atau kesalahan kita setelah diyakinkan oleh Roh Kudus dan kesaksian firman-Nya yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa pada saat ini dan menyerahkan hati kami dan pikiran kami kepada Tuhan, agar dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kami untuk mengeraskan hati kami untuk bertobat daripada dosa-dosa kami setelah kami diyakinkan oleh kuasa Roh Kudus untuk bertobat. Dan biarlah mata kami akan selalu melihat kesaksian firman-Mu yang hidup, sehingga kami akan merelakan hidup kami untuk diubah selalu menjadi baru dan hidup menyenangkan hati-Mu. Segala tembok-tembok kekerasan yang ada di hati kami, yang selama ini menghalangi kami untuk bertobat, di dalam nama Yesus kami hancurkan itu, sehingga terang Tuhan kami terima saat ini di dalam hati kami dan menerangi hidup kami selalu. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa juga agar ketika terang Kristus bersinar, banyak orang akan menemukan harapan mereka di dalam Dia dan diterangi oleh pekerjaan Roh Kudus. Hati mereka akan dilembutkan oleh kuasa Tuhan dan akhirnya memberikan hati mereka kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami siarkan terang Tuhan bersinar di seluruh dunia ini. Terang Tuhan yang memberikan harapan bagi setiap orang yang terhilang dan hidup dalam kegelapan. Dan saat ini kami berseru dalam nama Yesus, supaya setiap kehidupan dan hati yang tersesat di dalam kegelapan akan melihat terang Tuhan melalui gereja-gereja-Mu dan umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus, setiap mereka yang tersesat di jalan mereka karena kegelapan akan melihat terang Tuhan dan kembali kepada jalan kebenaran-Mu. Biar hati mereka dilembutkan oleh kasih-Mu dan mata mereka akan memandang kebaikan-Mu, sehingga mereka akan memutuskan untuk menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan penyelamat hidup mereka, sehingga kerajaan Tuhan memerintah di seluruh bumi ini. Dalam nama Yesus, amin, amin. Saudara, kita juga mau berdoa agar kerajaan Malaysia perhatikan dengan saksama dan bertanggung jawab atas masalah pencemaran dan gangguan alam sekitar yang mengancam kesehatan dan keselamatan kebanyakan perkampungan orang asli dan orang asal, dan memberikan mereka bantuan yang mereka perlukan. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa agar Tuhan menjamah mata dan hati para pemimpin-pemimpin kami di dalam negara Malaysia ini, agar mereka dapat memperhatikan kehidupan orang-orang asli dan orang-orang asal di negara ini.
Berikanlah pemimpin-pemimpin kami hati yang bertanggung jawab dan memperhatikan kesehatan dan keselamatan bagi penduduk orang asli dan orang asal di negara ini ya Bapa. Kami berdoa biarlah para pemimpin-pemimpin kami bertanggung jawab tentang masalah pencemaran dan gangguan alam sekitar yang memudaratkan kehidupan orang asli dan orang asal di negara ini. Serta biarlah para pemimpin kami juga digerakkan untuk memberikan bantuan yang diperlukan oleh orang asli dan orang asal ini. Kami berdoa supaya para pemimpin kami akan lebih bertanggung jawab terhadap rakyat dengan saksama dan mengutamakan kebajikan rakyat yang hidup di dalam kesusahan. Dan kami dapat menghormati para pemimpin-pemimpin kami dengan cara yang benar dan memuliakan Tuhan atas negara kami. Dalam nama Yesus, amin. Saat ini kita juga mau berdoa untuk seluruh Diosis Anglikan, gereja-gereja dan para hamba-hamba Tuhan di dalam diosis untuk terus dikuatkan dan disegarkan di dalam cara pelayanan yang baru dan hikmat yang selalu baru untuk lebih giat lagi di dalam memberitakan Injil Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengakui bahwa kehidupan kami umat-Mu terbatas akibat daripada impak masalah yang menimpa dunia ini. Namun kami bersyukur karena Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa dan tidak terbatas, sehingga tidak ada perkara apapun yang mampu membatasi pekerjaan-Mu ya Roh Kudus. Saat ini kami menyerahkan seluruh Diosis Anglikan dan gereja-gereja serta para hamba-hamba-Mu supaya tetap aman dalam pemeliharaan dan kendalian kuasa Tuhan. Kami berdoa biarlah firman dan kuasa Roh Kudus akan sentiasa menyegarkan kami dan memenuhi kami dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk lebih giat lagi dalam cara pelayanan kami dan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib yang memampukan kami untuk terus memberitakan Injil-Mu dan firman-Mu dimanapun kami berada. Tiada batas bagi-Mu ya Tuhan untuk memampukan kami, dan dengan iman kami mengandalkan Engkau Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudari, mari kita berdoa juga untuk seluruh paroki Sinendru, agar paroki kita akan tetap terpelihara dan kerohanian jemaat akan tetap terjaga dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bapa, sekarang kami berdoa untuk paroki ini. Kami menyerahkan seluruh paroki ini dan kehidupan kerohanian jemaat-jemaat-Mu di dalam paroki ini. Kami jemaat-Mu adalah milik-Mu ya Tuhan. Tidak ada mata yang dengan sempurna dapat memperhatikan gereja-Mu dan umat-Mu ini ya Tuhan. Kami akui bahwa pada saat-saat ini kami terbatas untuk dapat memperhatikan jemaat-jemaat-Mu dengan lebih dekat lagi karena batasan peraturan yang harus kami patuhi. Tetapi Engkau-lah ya Tuhan yang adalah empunya gereja dan jemaat-jemaat ini. Engkau tidak akan membiarkan kami ketika kami menghadapi cabaran-cabaran yang melemahkan iman kami. Dan kami meletakkan seluruh iman dan kehidupan kami, gereja dan jemaat-jemaat-Mu ke dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga kami akan terus tetap berdiri demi Engkau untuk menjaga iman dan kehidupan rohani kami, jemaat-jemaat-Mu Bapa. Dengan kuasa Tuhan, iman kami tidak akan pudar. Kami tidak akan lelah untuk mengasihi-Mu, dan tangan kami akan selalu berpegang pada firman-Mu, sehingga kehidupan kerohanian kami akan tetap segar untuk setia bersama-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Dengan iman kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Saudara-saudari, mari kita menaikkan penyembahan ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu,
bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Oh, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Oh, saudara-saudari, mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, mari kita saling mengucapkan berkat bersama-sama. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin.